Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghubah yatiman la maqrabah aw miskinan la masrabah. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Baik, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini ibu-ibu terpilih dari sekian ibu-ibu yang ada di muka bumi ini. Pada hari ini dapat hadir di sini walaupun dalam keadaan hujan yang rintik-rintik. Ibu tembus ya halangan dan tantangan tersebut dengan mengharapkan atau dengan satu tujuan, tak lain dan tak bukan adalah mengharap ridhonya Allah. Ini sejalan sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, yang sampai kepada sahabat Utsman bin Affan, ibu ya, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Hari ini ibu-ibu datang ke sini tak lain dan tak bukan, tadi saya dengar sedang belajar atau membaca Quran ya. Dan setelah tadi pada saat sekarang juga sedang ya atau akan mempelajari atau mentadaburi ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Balad, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu. Ini adalah kelanjutan daripada surah Al-Balad.
Di bulan yang lalu kalau tidak salah kita sudah sampai kepada ayat yang ke 17. Betul Bu? Yakin? Boleh ditawar nggak? Ya, seingat saya sudah sampai ke ayat yang 17. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkannya ke ayat yang ke 18. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa saya minta tolong salah satu daripada ibu untuk membacakan ayat ke-18 beserta artinya. Silakan Ibu. Silakan. Ayo dipercepat. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Baik. Di ayat yang lalu, di ayat yang ke-17 sudah kita bahas bersama ya, bahwasannya apa bunyinya Bu? Masih ingat? Halo. Masih ingat Bu? Bagaimana bunyinya Bu? Makana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Artinya orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. baik, bahwa orang-orang yang menempuh jalan yang berat itu adalah orang yang beriman, yang saling menasehati di dalam kesabaran. Ya Bu, masih ingat nggak nih? Masih ingat lah ya. Di dalam kesabaran dan kasih sayang. Nah, di ayat ini ya Allah tegaskan bahwa mereka itu yang tadi itu ya, yang menempuh jalan berat itu, yang membebaskan budak, memberi makan di saat musim paceklik kepada orang miskin, kepada anak yatim, ya Bu ya, ada 7 itu, ya, itu termasuk ke dalam golongan kanan atau ashabul maimanah, digolongkan oleh Allah ke dalam ya orang-orang golongan kanan. Golongan kanan ya Bu, bukan golongan karya. Golongan kanan. Ya Bu ya. Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan. Kita lanjutkan. Termasuk ke dalam golongan kanan. Di ayat selanjutnya itu ya, walaupun tidak kita bahas hari ini, itu ada golongan yang lain, yaitu golongan kiri. Ya. Jadi pada saat nanti hari kiamat, kita ini akan dibagi atau digolongkan menjadi berapa Bu? Menjadi menjadi 3. Ya, golongan kanan, golongan kiri. Tetapi kalau Ibu buka di dalam surah Al-Waqiah ya, di ayat ke-7 itu ya, maka kita akan dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang mau membacanya? Artinya saja nggak apa-apa. Saya dibantu. Al-Waqiah surat yang keberapa Bu? 56. Ya, betul. 56. Ayat yang ke-7. Silakan. Sudah dapat? Dan kamu menjadi 3 golongan. Dan kamu dibagi menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama golongan kanan, yang kedua golongan kiri, yang ketiga ini golongan apa Bu? Ada nggak di situ? Ada Bu. Ada Bu. Siapa Bu?
As-sabiqunas sabiqun. Siapa mereka ini? Ya. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam, orang-orang yang pertama, orang-orang yang bergegas ketika seruan dakwah itu disampaikan, maka mereka langsung beriman. Ya, tanpa ini, tanpa itu. Ya, di ayat yang berikutnya itu dijelaskan siapa yang termasuk di dalam ini as-sabiqun as-sabiqun ini. Ya, itu adalah sebagian, ya, sebagian besar dari orang yang terdahulu dan sebagian kecil dari orang yang kemudian. Nah, nanti ini kita tidak bahas pada hari ini, ya, golongan yang ini. Tetapi hari ini kita fokuskan untuk membahas golongan kanan, ya. Siapa yang termasuk di dalam golongan kanan, ya. Nah, golongan kanan ini kenapa dikategorikan atau disebut ke dalam golongan kanan? Ya, itu ada disebutkan juga di dalam surah Al-Insyikok. Al-Insyikok surat yang keberapa, Ibu? Kenapa disebutkan ke dalam dimasukkan ke dalam golongan kanan? Surah yang ke-84 ayat ke-7. Sudah dapat? Surah ke-84 ayat yang ke-7. Apa yang dimaksud dengan golongan kanan ini? Silakan, Hikmah. Maka adapun orang yang catatannya diberi dari sebelah kanannya. Yang diberi catatan dari sebelah kanannya, itulah yang disebut dengan golongan kanan, ya. Tetapi para ulama, ya, tidak semuanya berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud golongan kanan ini adalah golongan orang-orang yang nanti pada hari akhir berjalan ke arah kanan. Ke arah kanan kemana? Ke surga, ya, tidak ada lagi ke surga, ya, karena mereka sudah menempuh jalan kesulitan, sudah berjuang, ya, di jalan Allah, ya, menempuh kesabaran di dalam kesulitan, ya, beristiqomah, ya, saat godaan datang menggoyah imannya, ya, tetapi mereka tetap teguh dan beriman. Nah, itu mereka termasuk dalam golongan kanan. Mereka akan berjalan ke arah kanan. Nah, ada ulama lain yang berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan golongan kanan ini adalah, ya, merujuk kepada peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana, Ibu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, Masjidil Aqsa itu di mana, Bu? Itu Palestina. Yang saat ini sedang diperjuangkan oleh umat Muslim. Ya. Aduh, saya kalau ngomong nih, kalau ngomong Palestina nih enggak mampu saya, Bu. Ngelihat video-video yang ada di media sosial itu rasanya sedih. Melihat anak-anak yang masih kecil tidak berdosa itu, ya, aduh, rasanya gimana. Tetapi mereka, orang-orang Palestina itu, ya, mempunyai mental baja, mempunyai mental yang kuat. Walaupun di tengah kesulitan yang sangat-sangat sulit, walaupun di tengah kepedihan yang demikian pedihnya, tetapi mereka tidak putus, ya, tidak putus atau memutuskan hubungannya kepada Allah, ya. Mereka berkata, ya, anak-anak Palestina ini, kita boleh diputuskan bantuan makanannya, kita boleh diputuskan listriknya, kita boleh diputuskan apapun, tetapi mereka tidak bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Masya Allah. Nah, di beberapa anak itu ditanya apa cita-citanya nanti setelah dewasa, ya, Bu.
Lain jawabannya dengan anak-anak Indonesia. Kalau anak-anak Indonesia jawabannya pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, pengen jadi ustadz, pengen jadi apa ini itu dan segala macam. Kalau mereka enggak, Bu, cita-citanya cuma satu, mati syahid. Masya Allah. Itu maka saya kalau mau cerita Palestina ini rasa-rasa enggak sanggup. Sedih. Kepedihannya luar biasa, tetapi mental mereka menghadapi cobaan itu luar biasa. Maka kita yang di sini, ya, yang menghadapi ujian-ujian dan cobaan yang berat, ya, ujian kehidupan, ujian ekonomi, ujian suami, ujian anak, dan lain-lain, ya, kita bersabar. Ujian kita belum seberapa. Lihat yang di Palestina, Masya Allah. Kita doakan semoga perjuangan orang-orang Palestina mendapat berkah dari Allah. Mereka dilindungi dan meraih kemenangan, dan mudah-mudahan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Amin ya robbal alamin. Sampai mana tadi? Saya ini suka melantur ya, Bu. Sampai mana tadi, Bu? Golongan kanan. Ya. Tadi udah dibagi, ya. Yang pertama tadi adalah yang menerima catatan dari tangan kanan, ya. Yang kedua tadi apa? Yang berjalan menuju ke arah kanan nanti pada hari akhir, ya, yaitu menuju ke surga. Yang ketiga, tadi yang perjalanan Rasulullah tadi apa? Ya, diriwayatkan, ya, para ulama ini berpendapat berdasarkan perjalanan Rasulullah dari Isra Mi'raj itu, ya, bahwasannya Rasulullah itu diperlihatkan, ya, bahwa golongan kanan itu berada di sebelah bapaknya, di sebelah kanan. Bapaknya ini siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya itu tak lain, bukan bapak kita siapa sih, Bu? Nabi Adam, manusia pertama di dunia nih. Nabi Adam. Nah, digambarkan bahwasannya yang dimaksud golongan kanan itu, ya, mereka berada di sebelah kanannya Nabi Adam. Yang sebelah kirinya tentu saja golongan kiri. Nah, itu berbagai pendapatnya para ulama mengenai apa, ya, atau siapa sih golongan kanan itu, ya. Kemudian apa istimewanya golongan kanan ini, ya, sehingga kita berjuang, ya, ingin atau mengupayakan agar kita, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, kaum kita menjadi atau termasuk ke dalam golongan kanan ini. Keistimewaannya apa? Tentulah ada istimewanya kalau sampai diperjuangkan, betul nggak, Bu? Betul, ya. Kita berjuang, apa misalnya berjuang untuk anak-anak, ya tentu ada sesuatu yang ingin kita raih untuk anak, untuk cita-citanya dan seterusnya, ya. Jadi apa istimewanya golongan kanan ini sehingga harus diperjuangkan? Yang pertama bahwa golongan kanan ini, ya, pada saat sakaratul maut, pada saat sakaratul maut, ya, maka malaikat turun menyampaikan pesan dari Allah sebelum dicabut, ya, masih sakaratul maut, menyampaikan pesan kepada orang yang termasuk golongan kanan ini, ya, memberikan salam bahwasannya ia termasuk dalam golongan kanan atau orang-orang yang waalaikumsalam, atau orang-orang yang selamat. Diucapkan salam oleh malaikat, pesan dari Allah, ya, bahwa dia termasuk golongan kanan dan selamat. Makanya, Bu, pernah nggak ibu-ibu melihat orang-orang yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum? Ada nggak, Bu? Wajahnya terlihat berseri-seri, ya, dan tersenyum. Pernah lihat? Pernah, ya.
Beberapa hari ini malah banyak masuk foto orang-orang yang meninggal di Palestina tuh dikirimin tersenyum, ada yang kayak tertawa malah gitu Ibu ya. Nah, karena sebelum nyawanya dicabut itu dia diberi kabar, jangan khawatir ya, Allah memberikan ucapan salam kepadamu. Kita kalau dapat salam dari Allah kan tentu senang. Jangankan dari Allah, kalau ibu dapat salam dari siapa misalnya, Pak Jokowi misalnya, ya, seneng nggak Bu? Hah? Enggak ya? Masya Allah. Atau dari siapalah, atau Pak Bupati lah, atau siapa gitu, lalu senang ya. Misalnya Pak Bupati pernah makan masakan ibu, kemudian dia titip salam lewat pengawalnya, lewat siapa gitu kan, titip salam buat ibu itu, masakannya enak, saya suka sekali. Ibu dapat kabar gitu senang nggak? Senang dong. Ya ibu jangan nggak senang ibu. Oh iya. Apa intermezzo ya, Bu, intermezzo. Baik ya. Nah, mendapat salam dari Allah, diberitahu bahwasannya dia termasuk golongan kanan dan golongan orang-orang yang selamat. Ya. Itu ada di dalam surah apa Bu? Surah Al-Insyikok. Surah yang keberapa? Surah Al-Waqiah, mohon maaf Bu, surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ayat 90 dan 91. Bisa lihat Bu? Mohon maaf. Al-Insyikok tadi sudah. 90 91. Mohon dibacakan artinya Bu. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Nah, ya, disambut oleh malaikat, kemudian diucapkan salam. Artinya diberi kabar bahwa dia selamat, jangan khawatir, ya, jangan takut, termasuk dalam golongan kanan. Hal serupa juga dinyatakan di dalam surah Al-Fusilat. Al-Fusilat ayat 30 sampai 32. Hari ini banyak buka Quran ya Bu. Gak apa-apa Bu, karena yang saya sampaikan itu gak bisa ngomong sembarangan. Saya ini bahas Quran, jadi harus ada dalilnya ya Bu. Sudah dapat Bu? Surah Al-Fusilat, tolong Hikmah dibacakan ayat 30 sampai dengan 32. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Baik, terima kasih, Iman. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Siapa orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah? Halo. Siapa Bu? Yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah itu siapa? Hah? Yang sudah berkata begitu disebut apa? Beriman. Ya kan? Beriman kepada Allah. Tuhan kami adalah Allah. Ya, artinya kan beriman kepada Allah. Betul? Betul? Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Berarti beriman, menyatakan imannya. Ya Bu? Ini senada dengan yang disampaikan dalam surat Al-Balad itu, ya. Orang-orang yang beriman, ya, termasuk ke dalam golongan kanan. Ya. Nah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Meneguhkan pendirian.
Apa yang dimaksud meneguhkan pendirian? Bahasanya di situ adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu apa, Ibu? Hah? Iya. Iya, berkelanjutan, terus menerus, ya. Teguh pendirian, ya. Orang-orang yang istiqomah beriman, ya. Walaupun banyak ujian, walaupun banyak tantangan, ya, banyak, Bu. Banyak, ya. Orang-orang yang beriman yang menyatakan imannya itu banyak ujiannya. Ya, Bu. Nggak usah jauh-jauh, ya. Ketika kita mengenakan hijab saja, itu ujiannya sudah banyak. Ada yang bilang, sok alim, ini, itu dan segala macam. Banyak ujian dan tantangannya. Betul nggak, Bu? Betul. Ya. Tetapi kalau kita meneguhkan hati dan beristiqomah, ya, dan tidak goyah, maka, ya, kita insya Allah akan termasuk ke dalam golongan kanan yang mendapat ucapan salam, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir di sini, ya, bisa menjaga imannya, bisa terus istiqomah, ya, Bu, ya. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, apa istimewanya golongan kanan ini sehingga harus diperjuangkan? Yang selanjutnya apa, Ibu? Proses hisabnya itu mudah. Proses hisabnya mudah. Hisab itu apa, Bu? Proses perhitungan amal perbuatan ketika di dunianya itu mudah. Nah, yang dimaksud dengan mudah di sini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari itu, ya, Rasulullah menceritakan bahwasannya orang beriman itu nanti pada hari pembalasan itu, pada hari hisab itu akan dipanggil oleh Allah. Golongan kanan ini akan dipanggil oleh Allah mendekat. Setelah mendekat, kemudian dikonfirmasi, diperlihatkan semua amal-amalnya. Ini amal baik. Kalau amal baik tidak masalah, ya. Kalau udah ditunjukkan amal buruknya, kamu ketika dunia pernah berbuat ini, pernah melakukan dosa ini, ya betul, pernah ini, pernah itu. Takut gak pada saat itu? Ketika dibuka semua dosa-dosa kita, tentu kita takut. Jangankan oleh Allah, oleh polisi aja kita takut. Ya, misalnya nih, ya, ibu-ibu nih saking buru-burunya mau berangkat kerja atau ngantar anak sekolah atau cucu sekolah, ya, udah jam 7 kurang 5 menit, lampu merah ibu tabrak, ya, jalan terus, tiba-tiba prik, suruh berhenti, ya. Ketika ibu berhenti ditanya, kenapa ibu melanggar lampu merah? Ibu tahu sudah salah kan itu? Sudah salah. Kenapa ibu melanggar lampu merah? Saya nggak ngelihat bapak, Pak. Kalau ngelihat saya nggak langgar. Nggak gitu, ya. Nah, sudah salah satu, melanggar lampu merah. Kemudian helmnya tidak standar, salah 2. Kemudian spionnya pecah, cuman ada yang kanan yang kiri nggak ada. Dicek lampu sennya nggak hidup. Banyak salahnya. Kira-kira apa yang ibu pikirkan pada saat itu? Pusing nggak, Bu? Pusing, udahlah jadi telat, ya, Bu. Kemudian ini udah, aduh berapa ini ya? Jadi bingung. Apalagi nanti pada saat hari penghisapan itu, ya, Bu, ya. Pada hari itu, pada hari saat perhitungan itu, ya, saking kalutnya kita itu, bahkan digambarkan oleh Quran itu, ya, ibu hamil itu lupa dengan anaknya, ya.
sudah melahirkan anak, lupa dengan anaknya. Pokoknya tidak ingat apa-apa, cuma ingat dengan dosa dan kesalahan kita. Maka ketika dipaparkan dosanya, kamu pernah berbuat ini, kamu pernah berbuat itu, kamu pernah ini. Iya betul. Alamak. Neraka lah nih. Ibaratnya ya Bu ya. Ibu ya. Tetapi tidak berlaku bagi golongan kanan. Ya, golongan kanan mendapat fasilitas istimewa oleh Allah. Semua amal ibadahnya, semua amal solehnya diterima oleh Allah. Dan semua kesalahannya, ya Bu, diampuni atau dimaafkan oleh Allah. Betapa istimewanya golongan kanan ini. Makanya kita berlomba supaya kita tergolong dalam golongan kanan. Insya Allah. Ibu ya, dosanya atau kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, ya, istimewanya golongan kanan ini, maka dia akan mendapat berkah, ya, atau kebaikan atau surga yang dijanjikan oleh Allah. Ya Bu, halo. Ya. Surga itu murah apa mahal Bu? Mahal Bu. Ya. Surga itu tidak murah. Perjuangan untuk meraih surga itu berat. Ya. Ujian ibadah, ujian jalani kehidupan, ya, ujian sabar dengan suami, ujian sabar menghadapi anak-anak, ujian sabar menghadapi tetangga. Ya Bu, itu bukan perkara mudah. Itu perkara yang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya Bu ya. Nah, maka kita berusaha semaksimal mungkin, ya, supaya kita bisa atau dapat digolongkan oleh Allah sebagai orang yang termasuk dalam golongan kanan yang mendapat berkah berupa surga itu. Hal ini ya Allah gambarkan di dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ayat keberapa Ibu? Ya, keistimewaan orang Al-Haqqah. Surat keberapa? Al-Haqqah. Juz 29. Surah Al-Haqqah. Ya. Ayat 19 sampai ayat 24. Silakan, Hikmah, tolong dibacakan artinya. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku." Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Nah, itu digambarkan ya Bu ya, bahwasanya ya golongan kanan ini yaitu orang-orang yang menerima catatannya dari tangan kanan itu, ya, seperti digambarkan dalam surah Al-Haqqah, ya, akan mendapat banyak sekali, ya, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali kebaikan nanti di surga, kenikmatan di surga. Mudah-mudahan, ya, saya doakan sekali lagi ibu-ibu yang hadir di sini, yang sudah rela menembus hujan itu, yang sudah berjuang melawan kantuknya, ya, yang sudah berjuang melawan egonya sendiri, ya, berjuang dengan susah payah bisa hadir di sini. Ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki, mungkin ada yang pakai Gojek dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan mendapat balasan oleh Allah. Amin. Amin, insyaallah. Ya. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Udah 1,5 jam lewat, kerjanya setengah jam.
Insya Allah kita lanjutkan nanti. Insya Allah kita akan melanjutkannya lagi di bulan yang depan, yaitu kita akan membahas golongan kiri, ya, bagaimana susahnya, menderitanya, ya, kesulitannya golongan kiri, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin. Insya Allah. Kami kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak bisa ditawar, tidak bisa dirayu. Nah, kalau ada golongan kanan, ada golongan kiri kan agak enak ya Bu, habis tenang gitu. Kalau besok tuh golongan kiri itu serem ya Bu ya. Oh, waktunya tanggung Bu. Jadi kalau nggak tuntas nanti kan takut ya, takut nanti salah gitu kalau nggak selesai. Terima kasih juga ini Umi Mufid udah ditutup rupanya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kita terus istiqomah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua yang hari di sini termasuk menjadi orang yang golongan kanan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup bersama pulang awal, biasa senang ya Bu ya. Pulang awal, hore. Alhamdulillah, kita tutup dengan istighfar kafarah majlis. Untuk Indi dan kakaknya ya, mudah-mudahan istiqomah ya ke sini, dan untuk semuanya yang masih baru diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Kita tutup dengan istighfar kafarah majlis. Semoga duduk kita di sini disempurnakan Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah turunkan kasih sayang untuk kita. Allah berikan ketenangan untuk kita, dan Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amalillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.